kasih Anda masih menyaksikan Dokter Indonesia. Di segmen ini kita akan bahas tentang minum obat. Ada nggak nih di sini yang susah banget mau minum obat? Ada. Kenapa? Banyak nih. Pahit. Terus biasanya tuh yang nggak bisa diminum tuh adalah bentuknya kapsul. Kalau Kathy gimana? Minum Iya. obat gampang atau Kalau aku butuh sebenarnya apa? gampang minum obat, tapi kan aku punya anak-anak yang ya kadang kalau sakit tuh suka Oh, bingung iya, gimana iya, nih cara benar. ngasihnya kan. Masih Ada kecil yang, soalnya. kalau aku sih dulu waktu kecil mama tuh suka kasih pisang ya kan buat minum obat, atau ada yang pakai nasi juga. Kalau aku, anak-anak aku biasanya tuh aku tumbuk-tumbukin, terus aku masukin ke pipet. Terus baru Di- aku masukin ke mulut anak-anakku. Soalnya kalau dikasih pakai gelas mereka yang nggak mau kan, nggak mau. Akhirnya ya cari akal gimana caranya ya. Akhirnya dimasukin deh ke dalam pipet gitu kan. Pakai pipet. Ada lagi biasanya dengan cara lain ya Dokter Andi ya? Iya, bisa juga pakai, misalkan kita kalau obat tuh biasanya pahit kan? Iya. Nah, bisa kita cari minumnya tuh yang agak manis biar ada rasanya. iya, bener Biasanya dong. minumnya pakai teh. Pakai apa tuh? Teh, Madu bisa ya, manis, Mas, ya. manis. Madu, sirup. Sirup. Nah, sebenarnya memang idealnya kita mengkonsumsi obat apapun itu sebaiknya dengan air mineral. Air mineral biasa ya? Air bening. Air bening. Tanpa es ya? Tanpa es, Tanpa es? tanpa sirup, tanpa gula. Sebenarnya itu. Karena Sebenarnya, biar tapi apa? kan Supaya biar masuk, biar bisa gini. Supaya jadi efektivitas obat itu kan dia ada kemasannya juga beda-beda. Betul. Ya. Dia berbentuk kapsul, dia berbentuk tablet, Ada segala yang macam tuh tablet. ada artinya. Nah. Ya, begitu kita konsumsi dengan cairan lain selain air putih, dia bisa bereaksi, ada interaksi obat dan bahan makanan ini. Jadi efek dari obatnya justru nggak masuk. Misalnya Khasiatnya nih, berkurang ya, Dok, ya? kita Khasiatnya minum berkurang. yang kapsul. Nah, kapsul ini kan cenderung dia bentuknya lengket ya. Ya, dia lunak. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau lagi sakit nggak boleh minum es, akibatnya akhirnya harusnya minumnya air hangat, Panas atau air hangat. panas. Nah, kalau misalnya terkena kapsul yang bentuknya jenisnya seperti ini, tentu Lebih. akan lebih cepat lumer Ya, dia ya. Padahal maksudnya ini adalah salut ya. Ini kan tablet kapsul salut lunak. Jadi pada saat masuk kena air liur kita, nah baru dilepasnya itu perlahan-lahan di lambung, ya kan? Dengan suhu alami tubuh. Tapi kalau kita tambahin dengan anget, ya ini kan anak anget Ini nih, cukup pegang panas nih. Panas justru ini. Iya. Jangan minum seperti ini terlalu panas. Nah, kalau kita makan seperti ini mungkin di mulut aja udah keburu Lumer. Jadi dahulu. si zat obatnya ini udah keluar duluan, padahal mestinya dia itu diserap di Lambung ya. daerah pencernaan yang lebih bawah. Jadi Jadi tidak kecepatan. efektif ya? Jadi Terus kurang kalau air efektif. dingin efeknya apa tuh, Dok? Ya, kalau air dingin juga kadang ada beberapa obat yang agak menggumpal ya. Malah jadi Malah jadi menggumpal dan justru rilis atau pelepasan dari si obat-obat itu terhambat dengan dia kena sama si air es Oh, ini. jadi ada reaksi suhu juga ya. Ada Jadi reaksi yang paling suhu. aman adalah dengan air biasa aja, Suhu air yang netral suam-suam ya. kuku atau air ruang deh, biasanya 25 Suhu ruang derajat. ya. Seperti Itu udah ini. paling ideal. Itu idealnya ya. seperti itu. Kalau tadi Ya. seperti Kathy bilang, ternyata malah ditumbuk, malah Iya. dirancikan kecil-kecil. Iya, biasanya suka gitu kan. Iya, itu beda lagi. Jadi maksudnya si kaplet, ini kan kaplet ya, jadi kapsul tablet. Tablet tapi bentuknya seperti kapsul. Nah, kalau kita udah keburu kunyah Iya. atau udah Tumbukin. tumbuk di luar, jadi kan udah kena dengan air liur. Di mana air liur kan ada enzim-enzim, ya ada milase, lipase, enzim-enzim. Kadang itu bisa udah merusak si zat aktif dari si obat ini. Jadi makanya ada maksudnya obat-obat ini dibentuk seperti apa. Kalau seperti ini kan dia dilepas perlahan-lahan masuk ke saluran pencernaan ya, esofagus, kemudian ke lambung, kemudian ke usus-usus yang dan lain. lain sebagainya. Nah itu ada waktunya dia, ada duration of actionnya. Jadi ada onset on actionnya juga. Kapan dia start itu tergantung dari bentuknya ya dok ya. Jadi masuk ke dalam, kalau bentuknya utuh, ya itu baru di onset of actionnya mungkin sekian jam setelah diminum. Tapi begitu ditumbuk, ya kan, jadi penyerapannya pun akan lebih cepat. Iya. Jadi efeknya juga bisa berubah loh. Ada juga yang jenisnya Gitu. seperti ini nih Kathy. Jadi ada yang ini lapisannya adalah salut ya. Salut gula Salut ada, gula, kadang salut selaput ada. salut selaput. Jadi fungsinya adalah sebenarnya untuk membuat licin. Obat ini agar lebih mudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi kalau ini misalnya kadang-kadang ada yang malah ingin dosisnya saya nggak mau sebesar ini, saya potek deh, dipotek Iya. 2. Ini dikirain orangnya kalau ini dibagi 2, ini ada garis di tengah, maksudnya buat dibagi 2 nih, biar dipotek. Iya. Padahal bisa kita Padahal lihat. Ini maksudnya ada maksudnya di luar ini.
Salut selaputnya ini adalah supaya dia lepasnya secara perlahan di tubuh kita. Jadi kalau misalnya dihancurkan seperti ini, otomatis dosis yang pecah di tubuh kita nih masuk ke lambung langsung dalam dosis yang jumlahnya besar. Akibatnya justru malah berbahaya ya nantinya ya. Kecuali memang obatnya itu kita diberi dosisnya setengah dari dokter yang meresepkan. Jadi jangan kita mentang-mentang mau ini kita potek sendiri, nggak boleh. Ini satu lagi nih dok. Tadi kan kalau kata Katy juga pernah kan makan obatnya sambil makan pisang dulu ya. Nah itu boleh Ada nggak tuh nggak dok? tuh yang begitu? Kadang biasanya diselipin Makan di pakai pisang, pisang, bener ya? biar ketelan ya. Iya. Jadi kalau Lebih nggak ada gampang pisang, jalannya ya? jadi kalau nggak ada pisang nggak Nggak makan ketelan. obat. Iya, benar. Jadi tergantung sama pisang. Nah sedangkan si pisang sendiri dia ada seratnya juga, ya kan. Jadi kadang bisa menghambat penyerapan zat aktif dari obat-obat yang kita makan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini masih banyak lagi info menarik lainnya. Tetap di Dokter Os. Atasi makanan berlebih dengan makanan-makanan berikut. Sesaat lagi. Kalau untuk sayur, ada beberapa sayur yang dari daftar ukuran rumah tangga ya, bisa dikonsumsi sebanyak-banyaknya. Karena dia kalorinya sangat kecil dan